Aloha kawan-kawan. Hari ini saya coba bercerita tentang Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Jadi baru-baru ini saya menemukan buku beliau yang berjudul Habibie dan Ainun. Kenapa saya pilih tokoh ini untuk diulas, untuk diceritakan? Karena kita tahu bersama Bapak Habibie itu adalah seorang profesor, oke, dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. Jadi beliau ini ahli dalam bidang rekayasa teknologi, khususnya pesawat terbang. Yang kedua, beliau pernah menjadi kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisis Struktur di Hamburg, Jerman Barat. Dan beliau sempat menjadi kepala divisi metode dan teknologi pesawat komersial dan pesawat militer. Jadi bisa dibayangkan kan bagaimana cerdasnya, jeniusnya beliau. Beliau seorang profesor, kemudian seorang ilmuwan di salah satu ilmu yang tersulit, yaitu teknologi rekayasa pesawat terbang. Dan beliau juga mengapply kepala risetnya, pengembangannya. Jadi penemuan-penemuan baru, bagaimana dari sebuah pesawat. Kemudian beliau juga sempat menjadi direktur utama beberapa perusahaan, kemudian ketua badan, ketua dewan. Kemudian beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari beberapa universitas, baik di dalam maupun luar negeri. Dan beliau mendapatkan gelar profesor juga. Beliau juga memiliki jabatan-jabatan politis, seperti pernah menjadi wakil presiden, kemudian beliau juga menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Pembangunan. Bayangkan sebanyak 4 kali. Kemudian posisi puncak beliau di bidang politik itu beliau menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, menjabat pada tahun 98 sampai 99. Berarti zaman-zaman peralihan reformasi dari Orde Baru menuju reformasi. Kemudian motivasi saya selanjutnya adalah saya ingin mengetahui kisah hidup pribadi beliau dan kisah hidup ketika beliau berkeluarga. Yang sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa beliau adalah satu role model ya, hidup yang harmonis dalam berkeluarga. Itu adalah motivasi saya memilih untuk mengulas buku Habibie Ainun karena saya pengen mencari mutiara-mutiara yang beliau sisipkan di buku, bisa dibilang novel, tetapi buku itu juga bisa bilang reportase karena di sana berisi kisah-kisah nyata perjalanan beliau, kayak reportase begitu, dan ditulis dengan bahasa novel. Ada emosi naik turun di sana. Oke. Jadi di sana itu ada mutiara atau stimulus pemikiran untuk diri saya. Karena saya juga baru nikah, saya juga sekolah eksakta, sehingga saya tertarik dengan bagaimana beliau menghandle masalah-masalah yang beliau hadapi. Dan itu beliau tulis di dalam novel dan reportase Habibie Ainun ini. Oke. Kemudian identitas buku. Judul bukunya Habibie dan Ainun ya. Pengarangnya Profesor Dr. Insinyur Haji Bakhrudin Yusuf Habibie, FRN atau B.J. Habibie, disingkat BJH. Penerbitnya adalah PT THC, The Habibie Center Mandiri, Jakarta, tahun terbit tahun 2010, tebal halaman sekitar 323 halaman lebih, yang terdiri dari 37 bab. Pada kata pengantarnya ya, keunikan dinamika penulisan buku ini ya. Jadi Pak Habibie itu menulis buku ini sebagai wujud dari terapi diri atau self healing beliau. Karena beliau baru kehilangan istri tercinta, Dr. Ainun ya. Berarti ini bisa menjadi salah satu metode supaya beliau tidak terjerumus di dalam kesedihan yang mendalam. Novel ini ya atau buku ini berisi narasi jujur dan faktual kisah perjalanan hidup BJH atau B.J. Habibie dan Ainun selama 48 tahun 10 hari mengarungi bahtera kehidupan bersama.
Gaya penulisan di dalam buku ini seperti berdialog dengan diri sendiri, ya. Nanti Pak Habibie itu berdialog dengan diri sendiri, dengan ego beliau, dengan kesadaran beliau, pemikiran dan emosi beliau selama 4 bulan, ya. Selama 4 bulan masa penulisannya buku ini. Kesimpulan dari buku ini ada di bab 37. Ya, buku ini seperti uraian jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh B.J. Habibie. Ya, seperti di mana Ainun berada, bagaimana keadaannya, bagaimana B.J. Habibie dapat terhubung dengan Ainun. Kemudian di bab 37 itu ada pembahasan beliau menjawab, mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang beliau buat sendiri menggunakan pendekatan fisika dan matematik. Wah, keren banget ya. Bagaimana perubahan dimensi ketika manusia ada di dunia dan ketika manusia sudah meninggalkan dunia. Ya. Oke, kemudian ada beberapa respon dan komentar dari tokoh-tokoh seperti Dr. Surin yang mengatakan bahwa now we have another Romeo and Juliet in our region, that is Habibie Ainun. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Safi'i Ma'arif mengatakan ini ibarat kayak resep spiritual ketika kita menghadapi kesedihan. Kemudian Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, salah satu guru besar filsafat, ya, mengatakan bahwa buku ini lebih dari simbol makna cinta dari Taj Mahal itu sendiri, ya, karena kita tahu bersama Taj Mahal itu adalah salah satu wujud persembahan cinta seorang raja permaisurinya. Oke. Sementara ini dengan gamblang, kalau Habibie Ainun itu dengan gamblang berceritakan. Kalau Taj Mahal itu masih sekedar kayak masih dalam bentuk simbol, ya. Kalau ini bisa kita baca, bisa kita lihat bagaimana perjalanan fluktuatifnya emosi beliau. Oke, jadi sekian sedikit gambaran tentang buku ini. Untuk kedepannya akan dibahas bab-bab yang menarik bagi saya. Akan saya coba, kita akan bersama-sama untuk mencari nilai-nilai yang bermanfaat untuk kehidupan kita bersama ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan. Ya, terima kasih. Selamat siang.